Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to my YouTube Yuliana Sari. Aduh, apa kabar nih guys? Luar biasa ya. Aku sempat vakum selama 4 bulan kurang lebih, nggak buat video YouTube, nggak aktif di channel YouTube aku sendiri. So, sempat sibuk sih kemarin beberapa bulan terakhir sebelum adanya COVID-19 yang memporak-porandakan dunia perekonomian ini. Kayaknya sih aku ada sih beberapa video yang memang masih tentang seputar perjalanan, seputar life around in Bali, tapi karena belum sempet kemarin itu belum sempet ngedit lagi, berhubung juga laptopku yang satu juga yang biasa buat ngedit itu ada bermasalah dan ada lumayan ada kerjaan kemarin. Nah, aku juga mau kasih beberapa cerita sedikit sih masalah yang terjadi di dunia ini sekarang ini, terutama untuk kehidupan di Bali ini. Semenjak datangnya COVID-19, awalnya namanya corona itu lebih ke wabahnya ya. Terus kalau orang yang positif itu kan jadinya COVID-19 kalau nggak salah gitu ya. Ya, gimana nih kalian dengan kondisi kayak begini? Maksudnya kondisi yang hidup tidak normal ini ya, hidup berubah 180 derajat. Jadi tidak normal, kehidupan kita tuh abis di dalam ruangan, kayak aku nih anak kos, abis berada di dalam ruangan ini. Ya keluar tetap, tapi keluarnya tuh karena ada perlu aja, kayak beli barang-barang untuk dimakan, kayak bahan pokok gitu ya kan. Terus kayak keluar berjemur sebentar atau ketemu keluarga sebentar, even itu tetap physical distancing dan lebih ke social distancing gitu. So kali ini video aku sih nggak ada konsep sih sebenarnya, cuma berhubung aku ngelihat videoku tuh agak lumayan bertingkat sih subscribe-nya, cuma aku juga jenuh, bingung mau buat apa. Biasanya aku buat seputar perjalanan, apalagi perjalanan kehidupan di Bali gitu kan, karena aku juga nggak ada kerjaan lagi. Aku sekarang kemarin itu jadi tour guide freelance kayak gitu ya, bawa turis, bawa customer keliling ke Ubud segala macam, ke Ubud, ke seputaran Bali, perjalanan di Bali kayak gitu. Kayaknya aku bakal cerita tentang keadaan Bali selama kurang lebih udah mau sebulan ya. Kalau aku pun udah dari tanggal 14 Maret itu udah mulai mengisolasi diri. Bali tuh sebenarnya kan awalnya ini Indonesia masuk wabah ini di bulan Maret ya, bener ya, dari mulai Depok terus menjalar ke Jakarta, terus sampailah ke Bali ini gitu loh. Nah, di Bali ini kan termasuk yang wisatawan itu banyak banget dari berbagai negara ya, karena memang Bali itu tujuan utama wisata dunia gitu loh. Dengan adanya kondisi seperti sekarang ini, perekonomian Bali itu benar-benar jatuh, anjlok, dan banyak perhotelan, banyak korban PHK, ataupun ya banyak istilahnya tuh Bali yang 180 derajat itu udah berubah banget, dari yang rame sampai semakin hari kayak dibilang kota hantu sih enggak juga, cuma memang sedikit sepi. Bukan sedikit, tapi sepi banget gitu loh. Maksudnya dengan kondisi keadaan adanya wabah ini, anjlok, bener-bener gak bisa berkata-kata gitu loh.
ya berharap aja sih, maksudnya kita semua pasti berdoa selalu dengan kondisi yang ada sekarang ini. Mudah-mudahan cepat berlalu lah ya. Udah nggak bisa berpikir sebenarnya, tapi apa yang harus kita lakuin dalam kondisi ini, kita juga harus bisa lebih aktif, even nggak keluar, cuma 24 jam hidup di ruangan, di rumah ataupun di kamar. Kita harus kreatif dalam arti kita harus bikin, jangan sampai nih kita tumpuk nih, otak kita nggak berguna gitu. Sebenarnya sih aku juga bingung ya, maksudnya dengan kondisi kayak gini tuh kita harus ngapain gitu loh. Nah yang jelas bikin seaktif mungkin. Apa sih kita menggali nih tiap harinya, nggak usah lah kita harus mikirin yang terjadi ini ya pasti tetap dipikirin juga, tapi nggak usah terlalu kita mendramatisir gitu loh. Gimana caranya supaya kita tuh bisa memanage ini otak, ini hati, ini pikiran istilahnya, supaya lebih tenang lagi gitu. Ya sedikit sih, kalau memang nggak ada yang bisa dikerjain gitu di kamar ini. Itu kalau kita berpikir nggak bisa kita kerjain gitu kan. Gue ngomong apa sih, gue sendiri nggak bingung gitu loh. Apa yang gue omongin gitu, saking udah aduh ini gimana ya gitu loh. Cuma ya nggak ada yang bisa kita perbuat selain kita cuma bisa ya sabar, bertahan, berdoa terus, semoga semua ini cepat berlalu. Apalagi sekarang mau mendekati bulan puasa, sedih sih sebenarnya, mendekati mau lebaran kayak gitu. Kurang lebih itu aja deh kayaknya. Gue udah mau mulai berlinangan air mata nih kalau udah mau ngebahas masalah yang terjadi di dunia ini gitu loh. Agak gimana ya, agak dramatisir sih emang kalau berpikiran kita tuh kita tuh nggak bisa ngelakuin ini, kita tuh nggak bisa ngelakuin itu istilahnya gitu. Tapi apapun itu, sekarang yang terbaik adalah kita harus tetap bisa jaga kebersihan, kesehatan, dan kita harus bisa tetap kalau bisa nggak usah keluar lah gitu loh, tanpa adanya keperluan yang sangat mendesak gitu loh. Oke deh, mungkin itu aja deh buat kali ini, video penyambung dari 4 bulan gue vakum. Sampai nanti mungkin ada nanti konsep-konsep berikutnya yang bakal gue buat di video channel gue ini, supaya bisa lebih aktif lagi, dan yang jelas supaya gue itu bisa lebih nggak boring lah di rumah gitu kan, di kamar, bisa lebih kreatif, berusaha tenang, berusaha positif, dan ngelewatin semua permasalahan di dunia ini. Bukan cuma gue, bukan cuma lo, bukan cuma keluarga lo, bukan cuma keluarga gue, dan bukan cuma teman-teman kita yang ada di luar sana. Seluruh dunia sedang menghadapi permasalahan ini gitu loh. Dan ini harus konsen banget gitu. Kita harus bisa tetap jaga semuanya tuh supaya cepat bisa berlalu lah gitu loh. Gue harap sih di luar sana ya memang banyak orang-orang yang masih keluar ataupun mereka nggak bisa stay di rumah gitu. Jadi ya mudah-mudahan semua cepat berlalu ya. Jangan sampai ini terus berkepanjangan gitu. Kita berharap dan berdoa semua ini cepat berlalu ya. Thank you for watching. I hope you enjoy with this my video, but I don't know what I said. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Thank you for watching. Keep support for my YouTube channel. I love you.